Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya ingin membahas tentang kisah atau cerita Nabi Idris ke surga. Telah diriwayatkan bahwa Nabi Idris alaihissalam telah naik ke langit pada hari Senin. Peristiwa naiknya Nabi Idris alaihissalam ke langit ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nama Nabi Idris sendiri adalah Ahnuh, sebab beliau dinamakan Idris karena beliau banyak membaca, mempelajari atau tadarus kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Nabi Idris itu seorang penjahit, maksudnya menjahit gamis. Setiap kali beliau memasukkan jarum untuk menjahit pakaiannya, beliau mengucapkan tasbih. Jika pekerjaannya sudah selesai, kemudian pakaian itu diserahkan kepada orang yang menempahnya dengan tanpa meminta upah. Walaupun demikian, Nabi Idris masih sanggup beribadah dengan amalan yang sukar untuk digambarkan, sehingga malaikat maut, yaitu malaikat Israel, sangat rindu berjumpa dengan beliau. Kemudian malaikat maut bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diizinkan untuk pergi menemui Nabi Idris alaihissalam. Setelah memberi salam, malaikat pun duduk. Nabi Idris alaihissalam mempunyai kebiasaan berpuasa sepanjang masa. Apabila waktu berbuka telah tiba, maka datanglah malaikat dari surga membawa makanan Nabi Idris, lalu beliau menikmati makanan tersebut. Kemudian Nabi Idris beribadah sepanjang malam. Pada suatu malam, malaikat maut datang menemuinya sambil membawa makanan dari surga. Nabi Idris menikmati makanan itu. Kemudian Nabi Idris berkata kepada malaikat, "Wahai Tuhan, marilah kita nikmati makanan ini bersama-sama." Tetapi malaikat itu menolaknya. Nabi Idris terus melanjutkan ibadahnya, sedangkan malaikat maut itu dengan setia menunggu sampai terbit matahari. Nabi Idris merasa heran melihat sikap malaikat itu. Kemudian beliau berkata, "Wahai Tuhan, maukah Tuhan berjalan-jalan bersama saya untuk melihat keindahan alam?" Malaikat maut menjawab, "Baiklah, wahai Nabi Allah." Maka berjalanlah keduanya melihat keindahan alam dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan hidup di situ. Akhirnya ketika mereka sampai pada suatu kebun, maka malaikat berkata kepada Nabi Idris alaihissalam, "Wahai Idris, apakah Tuhan izinkan saya untuk mengambil ini untuk saya makan?" Nabi Idris pun menjawab, "Subhanallah, mengapa malam tadi Tuhan tidak mau memakan makanan yang halal, sedangkan sekarang Tuhan mau memakan yang haram?" Kemudian malaikat maut dan Nabi Idris meneruskan perjalanan mereka. Tidak terasa oleh mereka bahwa mereka telah selama 4 hari. Selama mereka bersahabat, Nabi Idris menemui beberapa keanehan pada diri temannya itu. Segala tindak tanduknya berbeda dengan sifat-sifat manusia biasa. Maksudnya Nabi Idris ini belum paham betul bahwa yang dihadapi, yang bersamanya itu adalah malaikat maut. Akhirnya Nabi Idris tidak dapat menahan hasratnya untuk ingin tahu. Kemudian beliau bertanya, "Wahai Tuhan, bolehkah saya tahu siapakah Tuhan yang sebenarnya?" Maka malaikat ini menjawab, "Saya adalah malaikat maut." "Tuhankah," kata Nabi Idris, "yang bertugas mencabut semua nyawa makhluk?" "Benar, wahai Idris. Sedangkan Tuhan bersama saya selama 4 hari.
adakah Tuhan juga telah mencabut nyawa-nyawa makhluk? Wahai Idris, kata malaikat maut, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seorang sedang menyuap-nyuap makanan. Wahai malaikat, kata Nabi Idris, apakah tujuan Tuhan datang? Apakah Tuhan ziarah atau untuk menyabut nyawaku? Maka malaikat menjawab, saya datang untuk menziarahimu, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan niatku itu. Nabi Idris berkata, wahai malaikat maut, kabulkanlah suatu permintaanku kepadamu, yaitu agar Tuhan mencabut nyawaku, kemudian Tuhan memohon kepada Allah agar Allah menghidupkan saya kembali, supaya aku dapat menyembah Allah setelah aku merasakan dahsyatnya sakaratul maut itu. Lalu malaikat maut pun menjawab, sesungguhnya saya tidak mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan izin Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat maut agar ia mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Maka dicabut nyawa Idris saat itu juga. Maka Nabi Idris pun merasakan kematian seketika itu. Di waktu malaikat maut melihat kematian Nabi Idris itu, maka menangislah ia. Dengan perasaan hibah dan sedih, ia memohon kepada Allah supaya Allah menghidupkan kembali sahabatnya itu. Lalu Allah mengabulkan permohonannya, dan Nabi Idris pun dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Kemudian malaikat maut memeluk Nabi Idris, dan ia bertanya, wahai saudaraku, bagaimanakah Tuhan merasakan kesakitan maut itu? Lalu Nabi Idris menjawab, bila seekor binatang dikupas kulitnya ketika ia masih hidup, maka sakitnya maut itu 1000 kali lebih sakit. Malaikat maut pun menjawab, padahal kelembutan yang saya lakukan terhadap Tuhan ketika saya mencabut nyawa Tuhan itu belum pernah saya lakukan terhadap siapa saja sebelum Tuhan. Wahai malaikat maut, kata Nabi Idris, saya mempunyai permintaan lagi kepada Tuhan, yaitu saya sungguh-sungguh berhasrat melihat neraka. Supaya apa? Supaya saya dapat beribadah kepada Allah lebih banyak lagi setelah saya menyaksikan dahsyatnya api neraka itu. Lalu malaikat menjawab, wahai Idris, saya tidak dapat pergi ke neraka jika tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat maut agar ia membawa Nabi Idris ke dalam neraka. Maka pergilah mereka berdua ke neraka. Di neraka itu Nabi Idris dapat melihat semua yang diciptakan Allah untuk menyiksa musuh-musuhnya, seperti rantai-rantai yang panas, ular yang berbisa, kalajengking, kelabang, api yang membara, timah yang mendidih, air panas yang mendidih, dan lain-lain. Setelah merasa puas melihat keadaan neraka itu, maka mereka pun pulang. Kemudian Nabi Idris alaihissalam berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, saya mempunyai hajat yang lain, yaitu agar Tuhan dapat menolong saya membawa masuk ke dalam surga, sehingga saya dapat melihat apa-apa yang telah disediakan oleh Allah bagi kekasih-kekasihnya. Setelah itu saya pun dapat meningkatkan lagi ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak dapat membawa Tuhan, kata malaikat maut, ke dalam surga itu,
tanpa perintah dari Allah SWT. Jawab malaikat maut tadi. Lalu Allah SWT pun memerintahkan kepada malaikat maut supaya ia membawa Nabi Idris masuk ke dalam surga. Kemudian pergilah mereka berdua sehingga mereka sampai di pintu surga dan mereka berhenti di pintu tersebut. Dari situ Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga. Nabi Idris dapat melihat segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah untuk para wali-walinya, berupa buah-buahan, sungai-sungai yang mengalir dan lain-lain. Kemudian Nabi Idris berkata, "Wahai saudaraku malaikat maut, saya telah merasakan pahitnya maut dan saya telah melihat dahsyatnya api neraka. Maka maukah Tuhan memohonkan kepada Allah untukku agar Allah mengizinkan aku memasuki surga untuk dapat meminum airnya, untuk menghilangkan kesakitan mati dan dahsyatnya api neraka." Maka malaikat maut pun memohon kepada Allah. Kemudian Allah memberikan izin kepadanya untuk memasuki surga dan kemudian harus keluar lagi. Maka Nabi Idris pun masuk ke dalam surga. Beliau meletakkan sandalnya di bawah salah satu pohon surga. Lalu ia keluar kembali dari surga. Setelah beliau berada di luar, Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan sandalku di dalam surga." Malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam surga, wahai sahabatku, dan ambillah sandal Tuhan." Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, "Wahai Idris, keluarlah." Lalu jawab Nabi Idris, "Tidak, wahai malaikat maut, karena Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Sedangkan saya, kata Nabi Idris, telah merasakan kematian. Dan juga Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in minkum illa wariduha. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Dan saya pun telah mendatangi neraka itu. Lalu Allah berfirman lagi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma hum minna bimukhrajin. Yang maksudnya adalah, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya, maksudnya surga. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut itu, "Biarkanlah dia, karena aku telah menetapkan di azali bahwa ia akan bertempat tinggal di surga." Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadkur fil kitabi Idrisa, innahu kana siddiqon nabiyya." Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Juga dilanjutkan dalam ayat yang lain, wa rafa'nahu makanan aliyan, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Inilah sekelumit kisah Nabi Idris yang mulai dari rumah diajak bepergian oleh malaikat maut, lalu meninggal. Setelah itu ke neraka, setelah itu masuk surga. Setelah masuk surga, dia tidak mau keluar lagi, karena sudah dinas dalam Al-Quran, semua orang yang hidup pasti mati. Semua orang itu akan melihat atau melewati neraka, dan orang yang sudah masuk surga tidak akan kembali lagi.
itulah yang dialami oleh Nabi Idris. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.